Hai Ukrida, sesaat lagi kita akan menyaksikan pelantikan dokter angkatan ke-97 di kampus 2 Auditorium Ukrida. Selamat menyaksikan. Lagu Bagimu Negeri. Lagu pertama dinyanyikan oleh paduan suara, lagu kedua oleh dokter baru angkatan ke-97. Kepada para dokter baru dipersilakan berdiri. Pidato pelantikan oleh Bapak Dekan kepada Profesor Dr. Madi Santoso DPM dan H SPPD KMB Finasi Fase, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PP YPTK Kedua Wacana dan jajarannya, dalam hal ini Pak Hidayat Pandi, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Rektor Ukrida, Bapak Dr. Engineering Dr. Agus Erning Wiharjo yang kami kasih, dan jajarannya, Direktur Pelaksana YPTK Kedua Wacana yang kami hormati. Di sini kami melihat Bapak Pendeta Kun tadi, ini sesepuh sekaligus yang saya kenal sebagai fasilitator Ukrida, karena beliau dulu di masa-masa sulit kita adalah Ketua Sinode DKI Jawa Barat. Terima kasih Pak Kun tadi atas kehadirannya. Ketua Dewan Medik dan jajarannya, yang terhormat pejabat MARA dan CPE, terima kasih atas kehadirannya, dan mewakili Kedutaan Malaysia. Kemudian
Ketua ID Cabang Jakarta Barat Dr. Dolar, terima kasih yang selalu setia mendampingi FK Ukrida, sekaligus juga memberi pembekalan yang sangat penting bagi dokter baru yang akan terjun di masyarakat mengenai hukum kedokteran dan undang-undang praktek kedokteran. Teman-teman, para dekan, Fakultas Teknik Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Ukrida dan Ukrida Penabur Internasional dan jajarannya, Dewan Guru Besar FK Ukrida yang hadir pada kali ini, Senat Fakultas Kedokteran Ukrida, teman-teman di jajaran dekanat, manajer PSSK, PSPD, Adminku SDM Satras, Diklat dan Ketapmas, dan manajer kemahasiswaan, alumni dan riset, kepala-kepala departemen klinik maupun preklinik Fakultas Kedokteran Ukrida, teman-teman direktur rumah sakit pendidikan FK Ukrida, para dosen, karyawan, juga alumni serta ketua alumni yang hadir pada hari ini, Dr. Wani, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan perwakilan mahasiswa Fakultas Kedokteran Ukrida, dan kami kasih para dokter-dokter baru yang baru dilantik, juga keluarga atau wali dokter baru yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang. Tak lupa ada pemuka agama yang hadir, yang mengesahkan sumpah dokter kita, dan para undangan yang kami hormati sekalian. Pertama-tama kami ucapkan salam kasih di dalam Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada hari ini, dan selamat siang. Perkenankanlah kami pertama-tama tentu mengucapkan syukur pada Tuhan karena bisa terlaksananya acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter ini berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Memang pelantikan dokter kali ini kami menganggap istimewa karena dari mayoritas angkatan kali ini pada uji kompetensi mahasiswa program studi profesi dokter nasional itu untuk first taker itu angka kelulusannya cukup tinggi. Jadi antara 9, baik ujian komputer based test atau ujian kognitif maupun ujian OC, jadi antara 92 sampai 94%. Jadi memang angkatan ini angkatan yang istimewa. Ya. Bayangkan aja yang cum laude sebanyak 21 dokter Pak. Ya, tentu kita bersyukur, dan Bapak Ibu kami sekaligus menyampaikan memang angkatan ini adalah angkatan yang baik sekali, di mana kami sudah memulai dengan kekhasan FK Ukrida, yaitu adanya 3 hal penting pendidikan yang mereka terima, dan saya yakin mereka akan menjadi dokter yang baik, yaitu karena pada waktu mereka mulai itu sudah mulai penekanan pendidikan faktor kedokteran, yaitu pendidikan karakter. Ya, bentuk karakter itu ada 3 hal di FK Ukrida yang sudah diterapkan untuk alumni yang sekarang ini, itu masalah karakter berkaitan dengan humaniora. Nah, di FK Ukrida itu mempunyai pendidikan humaniora yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ya, itu panjang. Kalau nilai Kristiani ceritanya panjang, tapi prinsipnya adalah nilai-nilai kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu kami menyebutnya sebagai hukum kasih. Nah, itu kita mencoba
melakukan transformasi mulai dari sini. Ya, kalau waktu datang ke Ukrida, wah masih sangar-sangar ya, serem-serem gitu ya, apalagi dari daerah. Tapi sekarang Bapak Ibu boleh lihat, para dokter yang wanita cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Nah, itulah sebabnya di samping humaniora yang diterjemahkan dalam berbagai materi pendidikan, juga ada komunikasi efektif. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi mudah-mudahan harapan Bapak Pendeta tadi memang itu yang kita inginkan, bahwa semua pandai melakukan komunikasi ilmiah berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan tentu di kedokteran ada yang namanya etika, ya, ada yang sudah diberikan pembekalan sampai hari terakhir pun di tanggal 25 ada pembekalan, ya, bukan hanya mengenai BPJS, jaminan kesehatan nasional, juga mengenai hukum kedokteran, ya, mengenai undang-undang praktek kedokteran yang sangat penting di dalam kehidupan saudara ke depan. Itu yang kedua, yaitu masalah kognitif, jadi keilmuan kedokteran. Ya, ini mungkin nggak dirasakan oleh para dokter baru bahwa berbagai model, misalnya ada 744 problem dokter, ya itu sesuai dengan dokter, dan ada 144 skill yang perlu dilatihkan. Ya, ada 155 penyakit yang akan dihadapi di BPJS. Yang mudah-mudahan Anda akan merasakan dan siap pakai, karena di sini Anda akan bertugas internship. Itulah yang akan Anda hadapi di awal. Ya. Jadi kami yakin saudara akan dapat bekerja dengan baik di tugas internship. Yang menjadi masalah cuma numerasinya belum pas, ya, walaupun kami sudah berkali-kali rapat mewakili Fakultas Kedokteran Indonesia dengan Menteri Kesehatan maupun dengan ITI, kalau 2,5 juta itu kurang, oh ya 5 juta gitu. Ya sekarang masih 2,5 nih. Tadinya cuma 1,5 ya. Ya apa boleh buat, nanti mudah-mudahan akan baik. Juga dalam ujian kompetensi memang masih banyak kekurangan yang diadakan, dan tanggal 3 besok kami diundang oleh Dikti, ada 4 yang diundang untuk membahas kembali mengenai sistem pendidikan dan sistem evaluasi Fakultas Kedokteran di Indonesia. Ya, ini sudah makin baik, dan ini kelihatan kemarin waktu uji kompetensi ada di CBT 92%, di OC-nya 94%, bukan main. Saya juga kaget sebetulnya. Karena sebelumnya kita di putaran 80%, sekarang kita ya pinginnya sih ke depan 100% ya. Ya, yang terakhir tentu skill. Ya, skill tadi sudah saya sampaikan, harus terampil, wajib. Nanti kalau di persib jangan telepon-telepon ya. Ada yang telepon dari Jayapura malam-malam jam 3 pagi saya ditelepon, dok ini ada pasien koma malaria, kebetulan itu bidang saya, oh beri ini. Tapi besok lagi jangan lagi seperti itu, karena Anda sudah dibekali kalau terjun di Irian, karena internshipnya nanti ada di seluruh Indonesia. Ya pesan saya, hati-hati, ada masalah di internship, penempatan di area yang sulit, tapi ada yang nggak sulit, tapi ada ya seperti Pak Adi juga mengetahui di Kutai ada yang jatuh, palanya bocor, yang dioperasi, udah saraf, Pak. Ada yang memang penyakitnya berat sampai meninggal. Jadi hati-hati nanti dalam pemilihan lokasi. Bukan berarti kita tidak ingin ditempatkan di tempat perifer, tapi pilih yang lokasi dekat dengan fasilitas kesehatan. Ya, itu mungkin. Jadi itulah model kurikulum kita yang sedang berproses. Mudah-mudahan di tahun 2017 nih ada perubahan baru dengan adanya rumah sakit pendidikan. Jadi model pendidikan dokter akan mengalami perubahan, mungkin beberapa yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan dokter satu atap. Jadi kalau dulu kita kirim semua penyakit dalam ke Lampung atau ke Sumatera atau ke Kudus atau juga di rumah sakit Jakarta,
Sekarang hanya 50% yang kita didik. Yang 50%-nya ada di rumah sakit pendidikan milik kita sendiri. Supaya standar pendidikan kita jadi sangat baik. Yaitu cita-citanya ke depan. Jadi itulah kekhususan lulusan kali ini. Memang saya akui cukup hebat. Ya, Bapak Ibu tentu juga ikut berat ya, karena pendidikannya itu padat sekali sampai nggak sempat pulang ke rumah ya, kayak musafir katanya. Jadi bawa 2 koper dari Lampung pindah ke Kudus, dari Kudus pindah ke Jogja, dari Jogja pindah ke Jakarta ya. Ada yang lapor saya jadi putus sama pacar saya. Ya udah nggak apa-apa, kan ada teman yang sekelas juga bisa. Nah itu terbukti loh, ada loh yang dapat pasangan adik kelas ya, dapat ya nggak apa-apa, malah seneng ya. Nah kemudian kita memang mengembangkan kurikulum baru sejak 2006 ya. Sekarang ini kita udah masuk 2 tahun, yang sudah lulus itu kira-kira 36 angkatan sampai hari ini, dan kenyataannya memang lebih baik dan lebih cepat. Kalau dulu kita mendidik dokter sampai 7 tahun, ada yang 8 tahun, sekarang 5 tahun 2 bulan, itu yang cepat. Ya mudah-mudahan sebagian besar yang lulusnya 5 tahun 2 bulan. Ya kalau terlambat sedikit-sedikit mungkin karena sakit, karena masalah keluarga dan lain-lain. Mudah-mudahan bukan karena males ya. Nah, jadi memang itu bisa terjadi karena fasilitas yang ditingkatkan, baik sarana prasarana laboratorium klinik, skill lab, laboratorium preklinik seperti anatomi yang sudah modern, kemudian juga fasilitas rumah sakit pendidikan yang ada di 26 rumah sakit pendidikan. Semua standarnya sudah disesuaikan mendekati standar aslinya, sehingga tidak ada lagi pendidikan dokter lama. Ya, tentu itu merugikan kita semua, merugikan negara, karena kebutuhan dokter di daerah masih sangat kurang. Ya, sampai hari ini kita masih dapat surat dari Kemenkes kalau ada lulusan cepat dilaporkan, karena mereka membutuhkan di daerah-daerah untuk internship. Ya, jadi nanti yang 112 ini pasti akan berangkat semua. Saya sudah tanya ke BPSDM Kementerian Kesehatan, mereka menampung 4.000. Ya, kalau mau di Jakarta juga boleh. Ya, jadi saya sudah cek, Anda langsung mendaftar dan akan cepat masuk ke program internship. Ya, menyenangkan sekali ya. Zaman dulu kalau mau PTT nunggu setahun, ada yang nunggu 2 tahun, ada ini cepat sekali. Kayaknya berapa bulan langsung bisa berangkat. Ya, jadi memang pelantikan dokter itu atau sumpah dokter adalah kewajiban perguruan tinggi atau fakultas kedokteran, karena memang ada undang-undang Sidiknas nomor 20 2003, Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004, dan Undang-Undang Pendidikan Dokter yang baru nomor 20 tahun 2013, di mana Anda wajib mengikuti internship. Ya, setelah itu silahkan, ada yang mau sekolah langsung bisa, ada yang mau menjadi ABRI, ada yang mau menjadi pimpinan rumah sakit ya, studi lagi. Kalau menjadi eksekutif di rumah sakit, menjadi anggota DPR, bisa sekolah magister manajemen, kemudian bisa sekolah magister rumah sakit ya. Itu tidak kalah hebatnya dari yang mau studi klinik ya, karena mereka sekarang jadi eksekutif pimpinan rumah sakit dicari, karena banyak rumah sakit baru di Indonesia. Di Jakarta aja mungkin nanti ada 30 rumah sakit baru yang tadinya puskesmas tipe A menjadi rumah sakit tipe D. Ya, jadi itu membutuhkan pemimpin rumah sakit. Tapi ya tentu ada tadi seperti beberapa pendeta bahwa ini bukan suatu akhir dari suatu perjuangan, ini suatu permulaan. Jadi nanti kalau sudah terjun di masyarakat, kerja di daerah, nah ingin meningkatkan kompetensi, nah silakan studi lanjut. Ya, banyak sekarang mau jadi dosen, kita tidak butuh banyak dosen. Mau menjadi spesialis, silakan mengambil spesialis. Jadi memang ada pendidikan sebanyak sekali, dan saya yakin teman-teman siapa dokter baru bisa menjadi spesialis. Mau ke Amerika, mau ke Eropa,
kita sudah punya channel untuk Amerika maupun ke Jerman. Kemarin 12 orang tahun lalu ke Jerman, ya, dengan syarat harus berbahasa Inggris, bahasa Jerman. Jadi kursus dulu bahasa Jerman 6 bulan. Atau ke Amerika silakan mengambil UCMLI. Jadi nanti akan begitu lulus Anda bisa pilih. Di Amerika Tengah banyak lahan untuk pendidikan spesialis. Ya, tapi kalau mau di Indonesia juga lebih baik karena begitu lulus langsung kerja. Tapi kalau di sana kembali harus beradaptasi. Jadi itu kemungkinan ke depan, masa depan yang akan Anda lampaui. Mudah-mudahan ini menggembirakan, bukan isu yang selama ini kurang menyenangkan. Kalau jadi dokter nanti mau ngapain misalnya, ya. Bahkan jadi dokter tuh lahannya banyak. Saya juga heran ada dokter alumni kita yang jadi direktur bank. Jadi rupanya kalau lulusan dokter dipercaya lalu dilatih mengambil magister manajemen MBA, akhirnya dia jadi direktur bank. Ini nggak salah jurusan ya, karena rupanya dokter dipercaya juga kerja di bidang lain selain di bidang kedokteran, yaitu sebagai ilustrasi bagaimana bahwa Anda mempunyai lahan yang banyak dan banyak lahan yang bisa masuk untuk bekerja, sehingga ya barangkali 10 hari juga nggak ada lagi ada di Jakarta, sudah pergi kemana saya juga tidak tahu, ya. Baiklah, kami pada saat ini juga sedang menunggu nih dari pengurus, dari rektorat, bagaimana rumah sakit bisa selesai, ya. Ya, karena semua fasilitas sudah dilengkapi dan terus dilengkapi. Untuk itu saya berterima kasih pada Bapak Rektor yang sudah memfasilitasi kami di dalam melengkapi fasilitas di FK Ukrida. Juga kepada pengurus yayasan yang terus-menerus mendukung kita semua untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan. Untuk kita, mari kita tepuk tangan untuk kami di Ukrida ini selalu bekerja sama dan bersatu padu untuk membangun agar Ukrida ini ke depan jadi lebih menonjol dan peranannya juga jadi lebih nyata, karena pemerintah juga sudah sangat perhatian dengan kita, mengajak kita. Nah, itu terbukti besok beberapa kali saya diundang oleh Dikti untuk membahas pengembangan pendidikan kedokteran Indonesia. Ya, dulu kita jarang sekali diajak, sekarang saya bisa menyampaikan beberapa hal yang negatif, tapi juga harus mengusulkan hal yang baik bagi pendidikan dokter, baik dokter umum, dokter spesialis, subspesialis, maupun program S2 dan S3. Karena sekarang pemerintah sudah punya KKNI, ya, klasifikasi nasional Indonesia itu, di mana ada kriteria-kriteria leveling dari kesarjanaan di Indonesia, yaitu sangat menguntungkan kita sekalian, mau ambil jurusan apapun, nanti kita punya leveling tersendiri kalau bekerja di Indonesia. Jangan lupa, kita sudah mulai globalisasi, sudah mulai MEA, tapi saya yakin Anda tidak usah takut bersaing. Anda lebih hebat dari lulusan di ASEAN, ya, karena saya sudah cek dalam studi banding baik ke Filipina, Jepang, Malaysia, Taiwan, ya, apalagi ASEAN country, kita cukup bagus. Saya sudah beberapa kali presentasi di Malaysia, di Jepang maupun di Filipina, kita nggak kalah hebat, ya. Jadi tidak usah merasa minder dengan adanya MEA atau AFTA, ya, ataupun globalisasi. Saya sudah ke Italia juga melihat dokter Eropa itu jarang pegang pasien, cuma diskusi saja. Jadi kalau Anda mau menunjukkan keunggulan, kita pasang infus, dia bisa nggak? Belum tentu dia bisa pasang, karena mereka dokter umumnya nggak boleh pegang infus, ya. Tolong partus, apalagi Anda lebih pinter, ya, pasti bisa. Tuh, saya pernah di penerbangan dari Amerika ke Indonesia, ada yang mau partus, ternyata ada alumni kita yang bisa menolong di situ. Waduh, saya bangga juga, ya. Dokter lain, ada dokter di sini nggak ada yang berdiri, saya yang berdiri dia, karena dia sendirian, saya juga ikut berdiri. Tapi saya nggak nolong, yang nolong partus dia, jadi dia lebih mantap karena ada saya di sana. Padahal saya udah lupa bagaimana nolong partus. Karena saya sudah jadi subspesialis endokrin, nggak pernah pegang orang melahirkan lagi, ya. Ya, itulah pengalaman yang menarik, Bapak Ibu yang kami kasih, terutama para orang tua wali. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan
mengizinkan Bapak Ibu untuk mendidik putra-putrinya di FK Ukrida. Ya, kami berjuang semaksimal mungkin bersama universitas, bersama yayasan untuk mendidik putra-putri Ibu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan inilah yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam pendidikan, terutama masalah administrasi mungkin yang kurang baik. Kami akan selalu memperbaiki. Ya, kami lihat banyak saran-saran yang masukan dari para dokter baru dan ada beberapa orang tua yang juga menjumpai saya. Jadi saya dan teman-teman, para dosen dan manajer serta mungkin dengan Pak Rektor dengan yayasan akan berusaha memperbaiki berbagai macam masukan yang disampaikan kepada kami. Akhirnya kami ucapkan terima kasih pada badan pengurus dan jajarannya, Bapak Rektor dan jajarannya dari IDI, Direktur Rumah Sakit yang hadir pada hari ini dan kolega sekalian yang sudah berkenan mengikuti acara pelantikan dokter Angkatan 97 dan pengambilan sumpah dokter dari awal sampai akhir. Juga kami berterima kasih pada tim Osestra, KUR, Ukrida, juga panitia yang sudah bekerja secara maksimal, yang sudah dipersiapkan sejak 1,5 bulan yang lalu. Ya, tentu kami berterima kasih karena semua ini dapat berjalan lancar, mulai dari cetak-mencetak sampai penyelenggaraan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati rekan-rekan. Sebelum penutupan, saya ingin melakukan perpisahan dengan para dokter baru. Jadi dokter baru sekarang jangan tangannya dingin kayak tadi, sudah bebas. Tidak usah lagi rasa khawatir karena para dosen di sini semua baik. Ya, mohon maaf kalau sama pendidikan ada yang dibentak-bentak, tapi semuanya tujuannya baik. Nggak ada yang pernah membenci. Kita sudah punya alumni tahun ini diharapkan 3.000, jadi semua berkesan baik. Ya. Kenangan yang indah yang tidak akan dilupakan. Jadi dimanapun Anda berada, selalu akan ingat dengan kita-kita yang ada di sini dan alma mater kalian. Itu saja, dan mari kita berdiri untuk mengucapkan yel-yel perpisahan. Baik. Ukrida. Ukrida. Selamat jalan anakku. Selamat berjuang dan ingat selalu Fakultas Kedokteran Ukrida. Fakultas Kedokteran Ukrida. Fakultas Kedokteran Ukrida. Fakultas Kedokteran Ukrida. Sekian, shalom. Acara selanjutnya kata sambut. Pertama ada kata sambutan dari Wakil Dokter Baru ke-97 Indonesia kepada Dr. Regisna Silalahi, Sarjana Kedokteran Fakultas Kesehatan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan BPTK Penabur dan jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Rektor Ukrida dan jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana, yang saya hormati Manajer PSPD, seluruh jajaran dekanat, para dosen dan staf FK Ukrida, yang saya hormati para perwakilan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jakarta Barat, yang saya hormati perwakilan dari Kedutaan Besar Malaysia, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni FK Ukrida, yang saya hormati para pemuka agama yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Ketua Pelantikan Dokter Angkatan ke-97 beserta pengurus lainnya, kepada seluruh sejawat dokter sekalian yang saya cintai dan banggakan, serta kepada seluruh orang tua dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya kita bisa bersama-sama hari ini menghadiri acara pelantikan dan sumpah dokter Fakultas Kedokteran Ukrida
Angkatan ke-97 hari ini. Sejawat sekalian dan hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya, Dr. Martha Regisna Silalahi, Sarjana Kedokteran, berdiri di sini untuk mewakili teman-teman sejawat sekalian menyampaikan sebuah sambutan pada hari ini. Tidak terasa bahwa hari ini menjadi puncak dari proses perjuangan kita selama ini, yang telah menapaki pendidikan kedokteran di UKRIDA yang kita banggakan ini. Dan puji Tuhan, setelah menempuh berbagai ujian dan rintangan, akhirnya kita semua secara resmi menyandang gelar dokter pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili teman-teman sejawat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kami atas segala ilmu yang kami dapat selama dunia preklinik maupun selama pendidikan profesi dokter. Tanpa bimbingan para dokter, konsulen, dan staf pengajar selama ini, kami bak sebuah nahoda yang mengarungi lautan tanpa arah dan peta. Terima kasih telah menjadi orang tua kedua kami selama kami menempuh pendidikan, dan kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa para dosen dan staf yang telah membimbing kami. Kami juga menyadari bahwa selama kami menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran UKRIDA ini pernah membuat para dokter dan staf pengajar menjadi kesal, kecewa, ataupun marah. Oleh sebab itu, hari ini kami menghaturkan permohonan maaf kami yang tulus kepada guru-guru kami. Kami berharap ke depannya kami bisa menjadi dokter yang lebih baik lagi. Terkhusus kepada kedua orang tua kami, pada kesempatan kali ini saya juga mewakili sejawat sekalian memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami, kepada ayah dan ibu, papa dan mama kami, kakak dan adik kami, terutama kepada keluarga saya, papa dan mama saya, atas semua kesalahan yang telah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami yakin pasti pernah membuat hati orang tua kami kecewa dan sedih. Oleh sebab itu, pada hari ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada papa dan mama kami yang terkasih. Kami berterima kasih kepada papa dan mama kami yang selalu menguraikan doa-doanya tiada henti dan selalu mendukung kami dalam setiap perjalanan menggapai cita-cita kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan orang tua yang tidak pernah lelah bekerja dan berjuang agar kami dapat menyelesaikan pendidikan dokter tanpa hambatan sampai hari ini. Kami bersyukur mempunyai keluarga yang mengasihi kami dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas semua kebaikan hati orang tua kami dan keluarga kami. Hanya doa yang tulus dan sebuah gelar dokter pada hari ini akan kami persembahkan untuk membanggakan orang tua kami. Dan terkhusus untuk para sejawatku yang baru saja dilantik sebagai seorang dokter, baik dari mahasiswa Indonesia maupun Malaysia. Selamat atas perjuangan dan jerih payah yang kita telah lakukan dan jalani selama 5 tahun ini. Susah, sedih, senang, tawa dan tangisan yang kita lalui telah berbuah manis hari ini. Sejak tahun 2010 kita mengecap pendidikan bersama di FK UKRIDA. Kita sudah menjadi sebuah keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah tim yang kompak dan bersahabat. Meskipun kita telah menjalani kepaniteraan di berbagai tempat selama ini dan nantinya akan menjalani intensif di daerah yang berbeda-beda, namun tali persaudaraan ini akan selalu melekat di hati kita masing-masing. Sampai suatu saat nanti lagi kita akan berjumpa kembali di jenjang profesi yang lebih tinggi. Janganlah kita saling melupakan dan menjatuhkan nantinya. Perlakukanlah kita sesama sejawat sebagai saudara sekandung. Semoga perpisahan ini bisa menambah erat solidaritas kita. Dan semoga saja perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Tak lupa juga untuk teman-teman, para sahabat dan adik-adik kami yang akan segera menjadi sejawat. Tetaplah berjuang, jangan pernah menyerah untuk mengejar cita-cita. Kami tahu dan menyadari bahwa memang sangat sulit sekali mendapat gelar menjadi seorang dokter pada hari ini. Tetapi percayalah, saat kita menyerahkan perjuangan kita kepada Tuhan, serta direstui oleh doa orang tua dan jerih payah yang kita lakukan, akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan pernah puas dengan hasil yang kita sudah dapat hari ini. Teruslah belajar tanpa henti untuk menjadi pribadi dokter yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang membantu hingga terselenggaranya acara ini. Tanpa kerjasama dan bantuan para panitia, kami tidak dapat berdiri di sini hari ini untuk dilantik. Baiklah sejawat sekalian dan hadirin yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pesan saya untuk hadirin pada hari ini, bila hari ini kita terjatuh, maka besok kita harus berdiri dan lusa kita harus berlari.
Jangan pernah menyerah untuk setiap rintangan, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya adalah sambutan dari wakil dokter baru dari Malaysia kepada Dr. Nur Hafizah binti Kamal. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat siang saya ucapkan. Yang terhormat Badan Pendidikan Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Tridawacana, Rektor berserta jajarannya, Dekan berserta segenap jajarannya, wakil dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, para undangan, para keluarga wisudawan, para sivitas akademika dan karyawan Ukrida, serta teman-teman wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi. Segala hormat, puji syukur dan sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana memberikan petunjuk dan kekuatan pada saya dan teman-teman sekalian sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di kedoktoran di Universitas Kristen Tridawacana ini. Pada siang ini, saya Dr. Nur Hafizah binti Kamal sebagai wakil dari mahasiswa Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi wakil kepada teman-teman Madari Malaysia saya. Pertama, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang pastinya tidak putus memberikan semangat dan dukungan sehingga saya dan teman-teman mampu berkumpul di acara upacara yang indah ini sebagai calon doktor masa depan. Kemudian tidak dilupakan terima kasih diucapkan kepada semua segenap tenaga kerja Ukrida, dosen-dosen sekalian memberi peluang bagi kami warga asing untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri di Ukrida ini. Thank you for transform all of us to in the future. Kemudian tidak dilupakan kepada para penaja kami, JPA maupun MARA kerana memberikan kesempatan untuk kami menyempurnakan mimpi-mimpi indah kami dan sekaligus pulang ke tanah air dan berbakti kepada tanah air tercinta. Tidak dilupakan kepada Dr. Yohanes Gunawan yang selaku sebagai Direktur Mahasiswa Asing dan sebagai bapa buat kami di sini yang banyak membantu kami sepanjang proses pembelajaran ini. Dan teman-teman wisudawati dan wisudawan sekalian, teman-teman yang sama ikut berjuang yang sudah dulu selesai atau yang sekarang, saya ucapkan jutaan terima kasih di atas segala kerjasamanya yang sama-sama merasa enaknya pendidikan doktor dan kepaniteraan waktu koas ataupun waktu esket. Semoga cerita kita ini akan kita ulang sehingga menjadi sebuah cerita indah yang menjadi kisah klasik kita untuk masa depan nanti. Jangan dilupakan kenangan manis kita. Ingatlah kenangan yang kita ciptakan dan jangan diputuskan hubungan yang indah ini. Semoga sampai kita ketemu lagi di masa akan datang. Lastly, again, for the parents, this is all for you. Sebelum saya akhiri kata, izinkan saya tutup dengan serangkap pantun. 2, 3, kucing berlari, manakan sama si kucing hutan. Entah jauh mana nanti aku pergi, pastilah Ukrida tetap dalam ingatan. Sekian, terima kasih. Kata sambutan berikutnya adalah dari wakil orang tua dokter baru kepada Profesor Dr. Martinus Yohanes Sabteno, SH, M.Hum. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sejahtera bagi semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Tridawacana,
dan jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Ukrida dan jajarannya, juga seluruh staf dosen, mungkin juga senat Fakultas Kedokteran. Yang berikut yang sangat saya hormati, Ketua dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Ukrida, Ketua IDI Jakarta Barat, para rohaniawan, staf Kedutaan Besar Malaysia, para orang tua, dan hadirin sekalian, terutama anak-anak dokter baru. Kalau di sambutan saya bisa dokter muda, padahal maksudnya dokter baru yang hari ini berbahagia. Puji dan syukur patut disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan bimbingannya maka kita semua ada sampai pada saat ini, bukan karena kita kuat dan gagah, tetapi karena Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kita semua untuk hadir dalam acara yang sangat penting dan mulia ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di sini atas nama orang tua para dokter baru untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pendidikan yang telah berlangsung di Universitas Kristen Widya Wacana ini, yang kami patut menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama Pak Dekan dan seluruh jajarannya, juga pihak yayasan dan Pak Rektor yang telah membimbing dan memberikan begitu banyak pengetahuan bagi anak-anak kami dalam proses pendidikan ini. Disadari sungguh bahwa proses pendidikan dokter tidak mudah, dan telah disampaikan tadi bahwa di era kompetisi saat ini sudah tentu lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Widya Wacana akan berkompetisi dengan lulusan-lulusan yang lain. Tetapi suatu hal yang cukup membanggakan kami sebagai orang tua, bahwa di universitas ini ternyata luar biasa proses pendidikan yang telah dilakukan, sehingga secara nasional menduduki ranking yang sangat-sangat menggembirakan kami sebagai orang tua. Mohon maaf, saya kebetulan dari Universitas Patimura, kami punya Fakultas Kedokteran baru 8 tahun, tapi di ranking 33 secara nasional. Itu juga satu hal yang membanggakan, sehingga saya mau katakan bahwa sekolah dimanapun, baik di negeri maupun di swasta, bukan soal siapa yang memberi materi, tetapi kemampuan daripada saudara-saudara sebagai mahasiswa lah yang akan diuji. Sekolah dimanapun jauh dari pusat-pusat informasi, tapi kalau saudara mampu untuk mengembangkan diri, saya yakin bahwa saudara akan berhasil dengan baik. Era MEA yang sementara kita jalani tentunya membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang prima dari saudara-saudara sekalian sebagai dokter-dokter baru. Dan saat ini di seluruh Indonesia sangat dibutuhkan banyak dokter, terutama daerah terpencil yang jauh, terutama di wilayah timur, membutuhkan banyak dokter-dokter untuk melayani banyak orang di sana. Saya merasa kagum sebagai orang tua bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dikembangkan di universitas ini sangat menggembirakan, dan prinsip Kristiani itulah yang menjadi fokus. Saya membaca di situ bahwa prinsip pelayanan dan penuh dengan kasih dan tulus, dua kata kunci yang sangat-sangat membanggakan. Karena disinyalir ada banyak orang yang menjadi dokter sekarang tidak lagi memperhatikan aspek-aspek pelayanan menurut prinsip-prinsip kasih dan tulus itu, tetapi orang sudah berorientasi pada materi yang akan didapatkan ketika yang mendapat jabatan gitu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi perlu diingat bahwa saudara akan punya pilihan, tetapi pilihan-pilihan itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip tadi, bahwa kasih dan ketulusan itulah yang akan membimbing saudara-saudara dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Presiden kita Gus Dur mengatakan begini, bahwa untuk mengalahkan diri dan orang lain, kata kunci yang paling utama adalah ketulusan.
Oleh karena itu telah disampaikan tadi bahwa saudara diminta untuk pergi melayani dan melayani dengan tulus. Mudah-mudahan dengan ketulusan itulah saudara mampu untuk melaksanakan tugas tahun yang berat ini, tugas yang mulia ini, bukan untuk kepujian diri masing-masing, tetapi untuk melayani yang tersisih, yang lemah, dan yang terpinggirkan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini saya nama orang tua sekali lagi perlu menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dekan dan seluruh jajaran, para dosen yang telah membaktikan diri memberikan ilmu pengetahuan bagi anak-anak ini. Mungkin dalam proses ini ada banyak sekali yang mereka lakukan yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di universitas ini. Kami mohon Bapak Dekan dan jajaran bisa memaafkan mereka semua. Sekali lagi atas nama orang tua, kami patut memberikan pujian bagi Bapak dosen dan Ibu, termasuk para karyawan yang telah melayani mereka. Dan saya juga bangga di hari ini bahwa angkatan ini merupakan angkatan yang ya katakanlah mempunyai prestasi tersendiri, dan kita perlu memberikan aplaus pada angkatan ini. Sebagai orang tua kami tidak memberikan sesuatu pada lembaga ini, tetapi dengan iman yang sungguh kami berdoa mudah-mudahan lembaga yang ke depan bisa berkiprah. Dan ketika wisuda yang lalu saya mendengar sambutan Pak Dekan bahwa Ukrida akan berupaya merebut ranking 10 nasional. Mudah-mudahan cita-cita itu bisa terwujud dan Ukrida akan berjaya. Karena kadang-kadang orang beranggapan bahwa masuk di swasta itu tidak diperhitungkan, padahal belum tentu. Swasta yang ada sekarang juga punya kiprah yang baik, dan saya yakin Fakultas Kedokteran Ukrida punya nama baik di mana-mana. Di Maluku, kebetulan saya dari Ambon, alumni Ukrida tidak kalah Pak dengan lulusan dari universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, atas nama orang tua kami mohon pertahankan prestasi ini, dan nama baik Ukrida akan ada di mana-mana, karena dari saudara-saudara akan muncul sebagai duta-duta yang membawa nama baik Ukrida. Itu harapan kami. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan hubungan kerjasama ini terjaga dengan baik, dan di kesempatan yang baik ini saya mendoakan kiranya lembaga ini tetap menjadi lembaga yang terhormat, terutama Fakultas Kedokteran, dan lembaga ini bisa menghasilkan orang-orang yang terdidik, yang bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih dan ketulusan. Dengan dua kata kunci itulah, mari kita mengabdi. Itulah harapan kami. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang saat ini, baik panitia pelaksana maupun semua orang yang terlibat dalam proses ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Selamat siang. Berikutnya adalah ungkapan terima kasih kepada para orang tua dari para dokter baru. Kepada para dokter baru kami persilahkan.
Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kaki kecilku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai melangkah, berlihat ada pikiran, rasakan melayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kaki kecilku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namamu disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik. Takkan pernah kepadamu lupa kasih sayangmu kepadaku. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama,
Terima kasih atas persembahannya yang indah. Berikutnya adalah kata sambutan dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran kepada Dr. Wani Devita Gunardi, SPMK, kami persilakan. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Krida Wacana dengan jajarannya, yang terhormat Bapak Rektor Ukrida dengan jajarannya, yang terhormat juga Ketua ID Cabang Jakarta, yang terhormat perwakilan Kedutaan Besar Malaysia, yang terhormat para pemuka agama, dan yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Ukrida beserta jajarannya, para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Ukrida, seluruh staf dosen Fakultas Kedokteran Ukrida, yang terhormat para orang tua atau wali dari para dokter baru, yang terhormat para teman sejawat saya sekarang, dokter baru, segenap undangan, alumni, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Ukrida yang saya kasihi. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa untuk kasih setia dan penyertaannya, bahwa kita boleh berada pada hari yang bahagia ini. Begitu banyak yang telah kita terima berkatnya, sehingga kita boleh bersama-sama hadir pada hari ini. Saya atas nama Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Ukrida mengucapkan selamat kepada seluruh teman sejawat saya sekarang ini, para dokter baru yang telah berhasil mencapai gelar profesi dokter di Fakultas Kedokteran Ukrida, dan seperti tadi telah disampaikan sebelumnya merupakan angkatan yang baik untuk Fakultas Kedokteran Ukrida, angkatan 2010 dengan pencapaian prestasi yang luar biasa, mengangkat nama Fakultas Kedokteran Ukrida di jajaran nasional sebagai peserta lulusan UKDI yang baik, 90% ke atas, 92 sampai 94 tadi Pak Dekan sampaikan, luar biasa. Dan saya tahu persis bahwa memang angkatan ini 2010 angkatan-angkatan yang luar biasa. Banyak yang saya pastikan nanti akan menjadi orang-orang besar dari Fakultas Kedokteran Ukrida. Karena saya yakin dari awal masuk mulai pendidikan di sarjana kedokteran sampai sekarang kelulusannya, angkatan ini memang luar biasa, baik dari segi prestasi akademik, segi prestasi musik. Banyak di sini yang merupakan alumni-alumni juga dari orkestra yang sekarang masih terus dilanjutkan oleh adik-adiknya. Jadi sangat luar biasa, prestasinya sudah lengkap, punya keilmuan, punya rasa musik art yang akan membantu tentunya teman-teman sejawat nanti dalam melakukan aktivitas pelayanan di masyarakat. Saya yakin itu dan pasti itu. Selamat juga saya haturkan kepada Pak Dekan beserta jajarannya bahwa usaha dan upaya yang telah dilakukan Fakultas Kedokteran sungguh membuktikan bahwa dokter-dokter ini bisa lulus tepat waktu, menghantar teman sejawat ini bisa lulus tepat waktu, itu suatu hal yang luar biasa, dan itulah yang dijanjikan oleh Fakultas Kedokteran Ukrida untuk bisa menghantar dokter-dokter lulus tepat waktu sesuai harapan kita bersama. Hari yang bersejarah ini bukan suatu akhir, tetapi merupakan suatu awal untuk bagaimana kita memulai pelayanan kita di bidang yang baru. Saya sangat mengharapkan teman-teman sejawat untuk sangat-sangat memahami
bagaimana menjadi seorang dokter yang baik. Yang baik bukan hanya dari segi keilmuan, tapi bagaimana kita membangun karakter. Sehingga dokter saat ini yang terkadang banyak kita dengar suara-suara yang negatif tentang figur seorang dokter, yang beda dengan zaman saya dahulu. Waktu saya masih kecil, kalau orang tua saya antar saya ke dokter, orang tua saya bangga sekali. Kamu nanti jadi dokter ya nak, seperti dokter itu. Tetapi ironis memang mungkin beberapa hal kita dengar saat ini, orang yang datang ke dokter kadang tidak percaya. Malah dikatakan, coba cari dokter lain. Benar nggak yang ngomongin dokter itu? Nah, inilah perbedaan antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Bagaimana dulu dokter dianggap suatu figur yang sangat dihormati. Oleh karena itu, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita membuktikan bahwa seperti yang tadi dipesankan Pak Pendeta Roni, kita pilihan, semua pilihan. Mau mana jalan yang kita pilih? Apakah kita memilih untuk menjadi dokter hanya secara materialistik supaya terhormat, atau memang kita mau menjadi dokter sebagaimana kita ada di mata Tuhan? Karena itu tentunya itulah pilihan dari teman sejawat sekalian. Marilah kita bangkit bersama, bangun kepercayaan figur dokter ini supaya kembali seperti dahulu sebagai tempat yang terhormat di mata masyarakat. Sekali lagi, saya juga ingin menyampaikan bahwa Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UKRIDA juga sangat terbuka untuk boleh membantu teman sejawat sekalian. Dari data yang ada, banyak teman sejawat yang bukan dari Pulau Jawa saja, tapi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Ambon dan sebagainya. Itu suatu hal yang luar biasa. Teman-teman kembali ke tempat masing-masing, bagaimana membangun daerah tersebut. Dan Fakultas Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UKRIDA akan mensupport banyak alumni-alumni kita yang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Jadi jangan ragu untuk menanyakan informasi, karena banyak alumni kita yang sudah memegang jabatan-jabatan penting di tempat-tempat tersebut sebagai kepala dinas dan sebagai pejabat-pejabat yang mempunyai kepangkatan di angkatan. Jadi gunakanlah kakak-kakak alumni kita ini, dan mereka akan sangat terbuka untuk membantu, terutama bagi yang mau internship. Banyak area-area juga yang terbuka. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan informasi ke kami terkait dengan pilihan-pilihan tempat internship yang ada. Karena banyak kakak-kakak alumni sebenarnya yang bersedia untuk membantu di daerah-daerah tersebut. Karena ini masih panjang, masih harus internship dalam 6 bulan ke depan. Sekali lagi, sebagai seorang dokter juga saya harapkan teman sejawat jangan lupa untuk terus meningkatkan kompetensi. Di mana saya juga undang mewakili panitia pertemuan ilmiah, pekan ilmiah dokter Fakultas Kedokteran UKRIDA untuk boleh mengundang teman sejawat sekalian untuk hadir dalam acara yang akan berlangsung tidak lama lagi, tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei. Silahkan teman sejawat datang untuk bersama-sama kita menambah wawasan keilmuan kita. Dan itu akan berlangsung setiap tahun. Jadi itu kita pakai sebagai ajang untuk saling bertemu sesama sejawat alumni. Dan yang satu lagi saya ingin tekankan, UKRIDA harus menjadi lulusan yang mempunyai karakter yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh UKRIDA. UKRIDA mempunyai nilai O untuknya. Jadi segala sesuatu kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah itu. Lalu K sebenarnya gampang diingat, kompeten. Kita harus tetap selalu meningkatkan kompetensi kita. Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatunya secara profesional. Lalu R, bagaimana kita berrelasi.
menjalin hubungan yang baik melalui komunikasi yang efektif yang sudah kita ajarkan bersama, seperti tadi Pak Dekan sudah katakan masuk dalam kurikulum. Komunikasi yang efektif ini penting untuk menjalin relasi yang baik dengan pasien maupun dengan teman sejawat, dengan hormat, dengan santun, itu akan memberikan nilai tambah bagi pelayanan kita. Lalu I, bagaimana kita terus berinovasi, melakukan hal-hal yang baik untuk pasien dan pelayanan kita. Lalu D, bagaimana kita disiplin, jangan jadi dokter yang ditunggu pasien, jadilah kita dokter yang menunggu pasien. Disiplin tepat waktu, tentu itu suatu hal yang luar biasa yang kita bisa lakukan, kecil, tetapi buat pasien itu suatu penghargaan. Oh mereka nggak menunggu dokter, tapi kita yang menunggu. Lalu A, yang terakhir, bagaimana selalu kita berusaha berpikir secara analitik, menghasilkan produk-produk juga untuk hal-hal yang baru, menganalisa penyakit kasus-kasus yang sulit dengan tentu tambahan-tambahan ilmu dan sebagainya. Itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan di dalam bagaimana kita mencerminkan lulusan Ukrida yang baik. Karena saya yakin teman sejawat angkatan 2010 ini sangat luar biasa, dan pasti banyak di antara kalian yang saya yakin 5-10 tahun mendatang akan menjadi orang besar. Akhir kata, saya mengambil suatu ayat dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan dari dari Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Saya harapkan teman sejawat bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat berjuang, sukses selalu, jadilah garam dan terang dunia yang dapat memberi arti bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati. Selanjutnya, penyematan teknologi ke arah simbol. Penyematan teknologi simbol akan diberikan kepada Dr. Billy Jeremia dan Dr. Kevin Kuok. Dr. Billy kami persilakan maju. Penyematan PIN juga akan diikuti oleh penggunaan PIN oleh para dokter baru. PIN digunakan di sebelah kiri atas, kerah sebelah kiri atas. Maaf, penggunaan PIN digunakan di atas label nama. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Rektor Universitas Kristen Krida Wacana kepada Dr. Engineering Dr. Andes Erning Wiharjo, Magister Engineering, Magister Engineering Science, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Krida Wacana beserta anggota, Bapak Ibu Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring FK Ukrida, Bapak Ibu Pimpinan ID Jakarta Barat, Bapak Dekan beserta dosen Fakultas Kedokteran Ukrida, Bapak Ibu Rohaniwan, perwakilan dari Kedutaan Besar Malaysia, Bapak Ibu orang tua serta anggota keluarga, para dokter baru dan para dokter baru yang dilantik. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyambut dengan sukacita anak-anak kami yang telah berhasil melewati proses pendidikan bersama kami
dan mendapatkan gelar pendidikan sesuai dengan program studi yang telah dipilihnya. Satu tahap dalam perjalanan Anda telah dilewati dan saatnya memasuki babak baru yang penuh dengan harapan dan juga tantangan. Namun, kami percaya bahwa Anda sekalian telah siap untuk menjawab tantangan masa depan dengan bekal pendidikan yang telah dijalani selama ini. UKRIDA memiliki visi untuk menghasilkan profesional yang tangguh dan unggul dalam menjawab kebutuhan zaman dan dinavasi oleh nilai-nilai Kristiani. UKRIDA bukanlah universitas yang terbesar dan terpopuler di Indonesia. Namun UKRIDA bertekad menjadi sebuah institusi yang unik yang tidak hanya membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan akademis semata, tetapi juga bercita-cita agar lulusannya memiliki karakter yang tangguh, berintegritas, berjiwa sosial, dan mencintai kebenaran serta memperjuangkan perwujudannya melalui hidup dan karyanya. Karena itulah tantangan UKRIDA sebagai sebuah institusi pendidikan berlipat ganda. Untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab sudah merupakan suatu tantangan yang besar. Namun pada saat yang sama, mewujudkan pembentukan karakter yang tangguh, berintegritas dan berjiwa mengasihi merupakan tantangan yang jauh lebih besar. Tetapi inilah yang menjadi panggilan UKRIDA dan misi yang harus kita kerjakan secara seimbang dan cerdas demi mewujudkan visi berdirinya UKRIDA di Indonesia dan di dunia. Dengan napas keimanan ini pula saya ingin menghantarkan wisudawan sekalian ke dunia kehidupan di seberang gerbang kampus UKRIDA. 3 pesan saya. Pertama, hiduplah dan berkaryalah dengan rasa bahagia. Karena senyum atau murung sepanjang hari adalah pilihan Anda. Meski kami akan bangga apabila Anda sekalian bekerja di unit-unit kesehatan baik swasta maupun pemerintah, namun di atas segalanya saya akan bangga kalau Anda sekalian berbahagia dan merasa sukacita dalam kehidupan ini. Setidaknya inilah keunikan Anda sebagai alumnus UKRIDA. Anda tidak perlu dikenal dari kekayaan dan keterkenalannya, tetapi biarlah Anda dikenal sebagai orang-orang yang selalu bekerja dengan penuh sukacita dan bahagia, khususnya di dunia yang penuh dengan kesepian, kesedihan, keterkecilan, yang memilih kerja hanya karena gaji atau prestisenya. Pilihlah pekerjaan yang membuat Anda bahagia. Hidup ini singkat dan kerjakanlah sesuatu yang bermakna selama masih ada kesempatan. Hal ini membawa kita pada pesan yang kedua, hidup dan bekerjalah sesuatu yang bermakna. Banyak orang bisa jadi dokter, banyak orang bisa menjadi akuntan, psikolog, ahli bahasa, dan manajer. Namun tidak banyak orang yang bisa menjadi seseorang yang mendedikasikan hidupnya bagi mereka yang menderita kesulitan dan kekurangan. Saya tahu bahwa memenuhi kehidupan sendiri pun kita sudah sangat sulit di zaman ini. Bagaimanapun kita bisa punya waktu memperhatikan orang lain. Namun disinilah paradok kehidupan. Mereka yang mencari kehidupan demi diri sendiri kehilangan kehidupan itu. Namun mereka yang rela kehilangan kehidupan demi orang lain menemukan kehidupan yang sejati. Hidup manusia didesain Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga kita menemukan kehidupan yang bermakna. Justru kita ketika mendedikasikan kehidupan ini bagi orang lain. Mereka yang berkorban memperoleh yang terbaik, dan mereka yang mengeksploitasi dunia akan kehilangan segala-galanya. Ketiga, hidup dan berkaryalah dalam keheningan dan kesunyian. Kita sekarang memiliki banyak tokoh-tokoh perubahan besar di Indonesia. Kita butuh orang-orang seperti Jokowi, Basuki Cahayapurnama, dan lain-lain. Tapi jangan salah, kita juga membutuhkan orang-orang yang tanpa nama, yang secara tekun dan hening bekerja dan berkarya demi
hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, tanpa ada yang membacanya di koran dan melihatnya di televisi. Mereka yang menjadi sendi-sendi peradaban, urat nadi perubahan dan darah dan nafas pembaharuan dalam bekerja, dalam kesunyian dan keheningan untuk membawa dunia dan zaman kepada suatu keadaan yang lebih baik, lebih indah, lebih keberadilan, dan lebih manusiawi. Kami berangkatkan Anda sekalian untuk memenuhi dunia dengan orang-orang seperti ini. Mereka yang dalam keheningan dan kesunyian bekerja di balik layar untuk membuat dunia ini dicerminkan kasih dan kebaikan Sang Pencipta kita. Dengan 3 pesan ini saya berangkatkan para dokter baru sekalian untuk hidup berbahagia, hidup bermakna, dan hidup membawa kebajikan dan kemuliaan dimanapun Anda berada. Dengan penuh sukacita yang diiringi doa dan kasih yang mendalam, saya mengucapkan selamat berjuang dan selamat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada keluarga para dokter baru, sekaligus terima kasih saya sebagai Rektor UKRIDA karena Bapak Ibu sekalian telah mempercayakan putra-putri Anda untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran UKRIDA. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana kepada Bapak Insinyur Hidayat Lesmana MT kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan, rekan-rekan pengurus Krida Wacana, Bapak-bapak yang mewakili Dewan Medik, Bapak Rektor UKRIDA beserta dengan jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran beserta dengan jajarannya, Bapak Ibu pimpinan Rumah Sakit Pendidikan UKRIDA, Bapak Dr. Dolar, pengurus ID, Ketua ID Cabang Jakarta Barat, perwakilan daripada Marak dan Kedutaan Malaysia, para dokter baru dan keluarga yang dikasih Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia untuk saudara-saudara dokter angkatan ke-97 beserta keluarga. Kami atas nama pengurus UKRIDA mengucapkan selamat atas pelantikan dan sumpah dokter yang telah dilaksanakan pada hari ini. Para dokter baru dilantik telah berhasil mengakhiri suatu program pendidikan kedokteran yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga medis ke depan. Perjalanan saudara menjalani pendidikan dokter mulai dari preklinik untuk program sarjana kedokteran maupun program klinik di kampus Rumah Sakit Pendidikan FK UKRIDA merupakan tugas-tugas yang sangat berat. Kami mengapresiasi saudara-saudara yang dengan kerja keras belajar di FK UKRIDA sampai menjadi dokter yang baik dalam ilmu kedokteran dan terampil di dalam pekerjaan kedokteran. Saudara telah lulus ujian fakultas dan ujian nasional, berarti saudara telah teruji dan layak mendapat predikat dokter yang profesional. Saudara-saudara telah mengalami transformasi dari seorang siswa sekolah atas, kemudian mengikuti kuliah di Fakultas Kedokteran UKRIDA dan sekarang lulus menjadi dokter. Pada hari ini, kalian menyatakan siap menyandang gelar dokter. Dengan demikian, Fakultas Kedokteran UKRIDA telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mempersiapkan saudara-saudara untuk dapat melaksanakan profesi dokter di tengah masyarakat dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, profesi dokter adalah profesi luhur, penuh aktivitas kebaikan. Sikap dan perilaku seorang dokter dijabarkan secara rinci di dalam pasal-pasal kode etik kedokteran. Sebagai sebuah perguruan tinggi pendidikan tinggi Kristen yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kasih, maka UKRIDA selalu berusaha memberi pengertian kepada para mahasiswanya untuk belajar memahami arti pengabdian dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dengan penuh kasih dimanapun mereka ditempatkan. Oleh karena itu, di samping keterampilan dan kecerdasan ilmu saudara, kami berharap para dokter lulusan UKRIDA
juga telah memperoleh hikmat dan pemahaman akan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami badan pengurus yayasan, rektorat, serta Fakultas Kedokteran telah bertekad untuk menjadikan UKRIDA pusat unggulan dan pengembangan ilmu-ilmu kedokteran dan kesehatan. Program ini merupakan program jangka panjang dan berkesinambungan untuk mewujudkan UKRIDA sebagai universitas unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai badan pelayanan daripada Sinode GKI SW Jabar, UKRIDA merupakan badan pelayanan untuk universitas, dan sehubungan dengan adanya kerjasama dengan Sinode wilayah gereja-gereja yang ada di Indonesia bagian timur, kami juga sangat mengharapkan partisipasi dan peran serta dokter-dokter baru untuk dapat ditempatkan di Indonesia bagian timur, khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Dan sudah banyak kakak-kakak saudara yang ada di sana. Dan untuk itu, dalam rangka kerjasama kami antar sinode dengan gereja-gereja di Indonesia bagian timur, kami harap saudara tidak berkeberatan untuk nanti ditempatkan dan membantu saudara-saudara yang ada di Indonesia bagian timur. Mereka sangat membutuhkan kehadiran saudara. Kami harapkan ini mendapatkan respons daripada dokter-dokter baru sekalian. Kami pengurus juga terus mendorong Fakultas Kedokteran UKRIDA untuk memperbaiki dan meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran program-program pendidikan di FK UKRIDA. Usaha kami adalah dengan memberikan beasiswa untuk studi lanjut tingkat spesialis, super spesialis, magister, dan doktor, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan juga kami merencanakan untuk menambah program studi baru, antara lain optometri, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan kerja dan keperawatan, dan beberapa program-program studi spesialis yang direncanakan. Kami juga mendukung program riset yang merupakan bagian daripada UKRIDA di bidang kedokteran, dan riset ilmu-ilmu kesehatan akan terus dikembangkan supaya ditemukan hal-hal baru dalam pengobatan orang sakit. Badan pengurus juga mendukung pelayanan kesehatan baik melalui klinik-klinik, Balkesmas maupun rumah sakit UKRIDA. Bapak Ibu sekalian, serta para dokter baru, kita sudah dapat melihat tahap awal pembangunan rumah sakit UKRIDA yang ada di samping gedung ini, di mana mungkin kalau Tuhan berkenan dalam waktu 1 tahun lagi rumah sakit ini dapat berfungsi dan menjadi rumah sakit pendidikan daripada UKRIDA. Kami mohon dukungan dan doa agar realisasi pelaksanaan rumah sakit ini dapat segera terwujud. Sudah menjadi kewajiban badan pengurus yayasan untuk turut serta di dalam pelayanan kesehatan melalui pelayanan BPJS dan masyarakat kurang mampu pada umumnya, serta mendukung pendidikan dokter dan pendidikan tenaga kesehatan yang lain. Sebagai penutup, kami atas nama badan pengurus mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dokter baru angkatan ke-97 dan para orang tua atas kepercayaan yang telah diberikan kepada UKRIDA untuk menjadi bagian dari transformasi saudara-saudara menjadi seorang dokter yang profesional, yang bukan saja terampil tetapi juga memiliki budaya melayani dengan penuh kasih. Tuhan memberkati. Pembacaan surat keputusan lulusan yang berprestasi pada periode pelantikan dokter baru angkatan ke-97 oleh manajer PSPD. Kepada Dr. Harbini kami persilakan. Surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana nomor 116 garing UKKW garing SK garing FK garing D garing 4 garing 2016 tentang lulusan indeks prestasi kumulatif tertinggi pada pelantikan dokter angkatan ke-97 Fakultas Kedokteran UKRIDA. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya
memperhatikan hasil rapat yudisium profesi dokter pada hari Senin 25 April 2016 memutuskan menetapkan pertama peserta pelantikan dokter yang namanya tersebut di bawah ini dinyatakan sebagai lulusan terbaik program studi profesi dokter dengan indeks prestasi kumulatif yang tinggi pada acara pelantikan dokter angkatan ke-97 dengan urutan 1 Dr. Antoni Hadi Wibowo, IPK 3,67 predikat cum laude. 2. Dr. Indra Dinata, IPK 3,63 predikat cum laude. 3. Dr. Angelin Kristabella, IPK 3,60 predikat cum laude. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2016, Fakultas Kedokteran Ukrida, Dekan Profesor Dr. Madi Santoso DTA dan HSPPD KMD Finasim Pasir. Terima kasih. Penyerahan sertifikat kepada lulusan yang berprestasi pada periode pelantikan dokter baru angkatan ke-97 oleh Dekan Fakultas Kedokteran. Dari sertifikat kelulusan ini, prestasi terbaik 3 tentu akan memudahkan para penelitian untuk melanjutkan pendidikan lanjut, untuk memegang jabatan tertentu, menjadi ABRI, anggota DPR, dan lain sebagainya. Jadi kami memang ikut di Jamada atau di UI kalau seleksi selalu menanyakan fotokopi atau scanning dari hasil kelulusannya. Lulusan terbaik pasti akan diutamakan. Baik, kami mulai dari Dr. Angelin Kristabella, sarjana kedokteran, lulusan terbaik 3 dengan IPK 3,60 cum laude. Silakan bersama orang tua. Orang tua silakan maju ke depan. Teman dekat belum ada? Ya, kalau ada silakan maju. Gak apa-apa, silakan maju. Pacarnya sekalian. Kita saksinya banyak, kalau nggak jadi awas. Yang kedua, Dr. Indra Dinata, sarjana kedokteran dengan IPK 3,63 cum laude. Keluarganya silakan. Sudah punya belum? Kami undang ikut ke depan. Ini lulusan baik-baik kok sempat juga ya.
Rupanya sambil belajar, sambil mencari teman hidup. Adik kelas ya. Jadi hampir lulus juga. Jadi tadi yang saya sampaikan dalam sambutan, nggak apa-apa, ada gantinya. Lulusan terbaik satu, jangan lupa ya bawa pasangannya. Dr. Antoni Hadi Wibowo, IPK 3,67, cum laude. Orang tua silakan, pasangannya juga. Ya, maju pasangannya. Wah, teman sekelas. Rupanya saling mendukung nih ya. Makanya lulusnya paling baik ya. Wah, berarti kami di FK berhasil. Bukan cuma meluluskan dokter, tapi juga mencarikan pasangan. Biar sukses hidupnya. Puji Tuhan. Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari dokter baru angkatan ke-97 untuk pimpinan fakultas, alumni, dan karyawan. Untuk pimpinan fakultas kedokteran, kenang-kenangan akan diserahkan oleh Dr. David Kalim. Untuk itu kepada Dekan Profesor Dr. Mardi Santoso, SPPD DTM dan H, KMD Vina Simpase, kami persilakan untuk menerimanya. Penyerahan kenang-kenangan dari dokter baru angkatan ke-97 untuk alumni Fakultas Kedokteran Ukrida akan diserahkan oleh Dr. Irfan, dan untuk itu kepada Dr. Wani Devita Gunardi, kami persilakan untuk menerimanya. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan dari dokter baru angkatan ke-97 untuk karyawan Fakultas Kedokteran akan diserahkan oleh Dr. Jaslina. Untuk itu kepada Ibu Dwi Aprilita dari Tata Usaha Fakultas Kedokteran, kami persilakan untuk menerimanya.
Doa penutup sekaligus doa makan akan dibawakan oleh Bapak Bagus Pujo Prasetyo. Ya, sebelum kita akhiri, kita awali dengan ibadah dan kita akhiri dengan doa. Tetapi mohon izin sedikit saja kepada Profesor Dr. Martinus Yohanes Sabteno. Mohon izin Pak, kalau boleh saya mengatakan beliau adalah Rektor Unpati. Mohon berdiri Pak. Jadi dia adalah Rektor Unpati yang sekarang menjabat di sana. Lulusan kedokteran Ukrida juga ada yang menjadi dosen di sana. Gitu. Jadinya terima kasih. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Kristen boleh menaikkan doa secara agamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur, baik kami sebagai dokter baru yang baru dilantik, sungguh kami boleh melihat perjuangan kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan seluruh para dosen kami, bersama dengan seluruh para orang tua kami, telah menghantarkan kami pada peristiwa di hari ini. Kami juga bersyukur sebagai orang tua boleh melihat anak-anak kami mendapatkan pengukuhan sebagai dokter baru. Kami juga bersyukur sebagai para dosen, para pejabat universitas dan badan pengurus boleh melihat satu fase lagi yang telah kami lakukan. Segalanya Tuhan bermuara pada suatu ungkapan bersama, kami mau berterima kasih untuk segala kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, di akhir rasa syukur pertemuan kami ini, kami juga mau menaikkan syukur untuk berkat yang telah tersedia. Sucikanlah kami agar kami boleh layak menerima segala berkat yang telah tersedia. Tapi ingatkan kami untuk menghargai setiap berkat dan tidak menyia-nyiakan berkat itu. Bahkan Engkau pakai kami untuk berbagi berkat bagi sesama kami. Segalanya ya Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara pelantikan dokter baru angkatan ke-97 telah selesai. Pimpinan fakultas akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk dan dimohon tetap berada di tempat. Kepada seluruh badan pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi, Bapak Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, para undangan, jajaran dekanat dan para manajer, kami mohon untuk dapat kembali ke bawah, serta undangan dari Malaysia dan undangan dari dokter dari rumah sakit, karena kita akan melakukan foto bersama dengan para dokter baru yang baru saja dilantik. Sekian liputan hari ini, saya Nasi Angelika melaporkan dari Ukrida TV.